Shalom saudara, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, di hari Minggu ini kembali kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau dalam hidup kami. Kami rindu mendengarkan suara-Mu, apa yang Kau kehendaki. Firman-Mu adalah jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lewat ibadah online ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hidupmu, tanah hati yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan, supaya benar-benar engkau menikmati berkat-berkat Tuhan lewat kita beribadah mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka kitab kita yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20, kita akan baca ayat yang ke-29. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-29. Kalau saudara sudah dapat, mari sama-sama kita baca ayat ini. Ayat yang ke-29, dalam hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sekali lagi, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara, ayat yang kita baca ini merupakan satu kisah yang sangat terkenal dalam masa kebangkitan Yesus, yaitu bagaimana Thomas, seorang yang terkenal dengan rasa tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat ini merupakan situasi atau keadaan yang sama dengan yang kita alami hari-hari ini. Coba perhatikan baik-baik. Ayat ini muncul, kenapa? Karena ternyata Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Kalau kita melihat, Thomas merupakan bukan orang lain, tetapi dia merupakan salah satu dari murid Tuhan Yesus yang senantiasa tetap ada dekat Yesus, yang selalu melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11, kita lihat ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-12 sampai 16. Perhatikan di sana. Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Perhatikan ayat yang ke-16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Saudara, pada peristiwa Lazarus, bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 3 hari dikubur, kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, Thomas ada di sana. Bahkan peristiwa sebelum Yesus berangkat, Thomas pernah berkata begini dalam ayat yang ke-16. Lalu Thomas yang disebut Didimus, perhatikan Thomas yang sama, murid Yesus yang sama yang bernama Thomas, berkata kepada teman-temannya yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Apa maksudnya? Ketika peristiwa ini terjadi, Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa Lazarus sudah mati. Dan dikatakan, ayat sebelumnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan dia tertidur. Dalam arti bagi Yesus dia sudah mati, tetapi Tuhan akan membangkitkan dia atau membangunkan dia kembali. Dan Thomas dengan penuh semangat dan penuh keberanian, dia berkata,
Ayo mari sama-sama. Dia berkata kepada rekan-rekannya, mari sama-sama kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Maksudnya dengan penuh keberanian, karena kalau saudara baca ayat sebelumnya, bahwa ternyata Tuhan Yesus tidak seharusnya tidak kembali ke sana. Kenapa? Karena sebelumnya Tuhan Yesus hampir dibunuh oleh bangsa Yahudi pada waktu itu. Dan itu yang dikatakan Thomas dengan penuh keberanian, bahwa dia bertekad apapun yang terjadi, dia mau bersama-sama dengan Yesus. Tidak ada keraguan pada saat itu. Kenapa? Karena dia tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia ada dalam pelayanan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, kita melihat ini merupakan ciri-ciri seorang Thomas yang kita lihat, yang pada akhirnya dia tidak percaya dengan kebangkitan Yesus, yang pada sebenarnya dia seorang murid yang sangat berani, seorang murid yang punya iman yang luar biasa. Coba kita lihat lagi dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ayat ini berkata demikian, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini sangat terkenal. Bahkan kita diteguhkan hari demi hari pengiringan kita kepada Tuhan karena ayat ini. Saudara, kalau engkau perhatikan ayat ini, pada waktu Yesus berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba perhatikan, Tuhan Yesus sebenarnya berkata ayat ini bagi Thomas. Kenapa? Karena dalam ayat sebelumnya Thomas bertanya kepada Tuhan. Coba perhatikan ayat sebelumnya, di dalam ayatnya yang mulai dari 4, perhatikan. Dan kemana aku pergi, ini perkataan Tuhan Yesus, kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5, perhatikan. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas dengan sebuah pertanyaan yang sangat tepat. Jadi bukan hanya yang terkenal, sebenarnya bukan hanya Petrus yang begitu berani dan selalu Petrus yang sering bertanya kepada Tuhan, tetapi Thomas pun, dalam hal ini Thomas pun bertanya, dikatakan di sini apa saudara? Kata Thomas, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Perhatikan perkataan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena apa? Lewat pertanyaan Thomas yang luar biasa. Thomas adalah murid yang begitu berani. Thomas adalah murid yang benar-benar begitu punya sesuatu yang sangat luar biasa, punya kelebihan yang luar biasa. Tetapi kenapa di dalam ayat yang kita baca tadi, Thomas sampai tidak percaya akan kebangkitan Yesus? Coba kita perhatikan. Kita kembali ke dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 tadi. Di dalam ayatnya yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Perhatikan, cerita ini sangat luar biasa. Kalau saudara perhatikan baik-baik bahwa ternyata ini merupakan penampakan Yesus yang kesekian kalinya. Karena ternyata sebelumnya Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-murid pada waktu itu di dalam ayat sebelumnya, pada ayat yang ke-19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ketika murid-murid berada dalam situasi, mereka berada dalam sebuah ruangan yang terkunci. Hanya ada mereka saja. Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Peristiwa ini terjadi, tapi Thomas tidak ada di situ. Coba perhatikan ayat yang ke-24.
Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Yesus datang, padahal waktu itu ada perkumpulan dengan murid-murid yang ada, tetapi Thomas tidak hadir. Perhatikan baik-baik, Thomas tidak ada dalam perkumpulan. Saudara, ini merupakan bukan sebuah kebetulan. Di hari dan situasi yang sama saat ini, kita mulai ada di dalam ruangan, dalam sebuah rumah. Ini berbicara dengan dalam sebuah rumah yang terkunci. Semua ada di dalam, tetapi Thomas tidak tahu kemana. Ada sebuah perkumpulan di dalam bagi murid-murid, tapi Thomas tidak ada. Perhatikan baik-baik, Thomas tidak hadir pada waktu itu. Saudara, hari-hari yang kita hidupi saat ini sesuai dengan situasi yang ada. Kita merayakan kematian, bahkan kebangkitan. Hari-hari ini merupakan sama seperti situasi yang sama. Hari-hari kebangkitan yang ada saat ini itu sama. Kita dalam situasi dalam rumah, dan tetapi kita harus tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita tetap harus beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai kita ketinggalan. Dalam firman Allah sebelumnya saya katakan bahwa ini merupakan rencana Allah yang dahsyat bagi kita. Kenapa? Karena Allah punya rencana yang luar biasa untuk memulihkan kembali setiap kehidupan pribadi kita untuk dekat dengan Tuhan. Kehidupan rumah tangga kita dekat dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, Thomas tidak ada. Jangan sampai engkau seperti Thomas melewatkan setiap kebenaran firman Tuhan, setiap perkumpulan yang ada untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, ibadah yang kita lakukan dari rumah ke rumah ini bukan ibadah-ibadah yang biasa, tetapi ini benar-benar luar biasa. Kenapa? Yesus hadir di tengah-tengah keluarga saudara, di tengah-tengah keluarga kita, keluarga demi keluarga. Untuk apa? Untuk memberkati kehidupan kita, memulihkan keadaan hidup kita. Jangan sampai kita seperti Thomas, kita absen, tidak hadir. Mungkin ada banyak, saya tidak tahu pada waktu itu Thomas kemana, karena Alkitab tidak menceritakan keberadaan Thomas ada di mana. Tetapi saudara, ketika murid-murid berkata bahwa Thomas, tadi Tuhan Yesus datang. Thomas, apa yang dikatakan saudara kepada Thomas kepada rekan-rekan yang lain? Perhatikan ayatnya yang ke-25 dari Yohanes pasal 20. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Seorang Thomas yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang selalu melihat mujizat daripada Tuhan, bisa berkata seperti ini, sekali-kali aku tidak akan percaya kalau aku tidak melihat secara langsung. Ada keraguan yang membuat Thomas menjadi tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Engkau yang mungkin tadinya engkau setia kepada Tuhan, dengan begitu giat dalam melayani Tuhan, engkau begitu giat untuk selalu berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, tetapi dalam situasi-situasi seperti ini, jangan sampai imanmu, kepercayaanmu berbanding terbalik, engkau tidak percaya kepada Tuhan. Lewat situasi yang ada saat ini, mungkin engkau berkata, Tuhan, kenapa engkau izinkan ini terjadi? Mengapa Tuhan engkau izinkan hal ini kami alami? Perhatikan, jangan seperti Thomas. Sangat fatal kesalahan yang dibuat oleh Thomas dengan keraguan-raguannya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Coba perhatikan ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Perhatikan, 8 hari kemudian, persis kurang lebih situasinya sama seperti hari ini. Seminggu setelah Yesus bangkit,
Thomas yang tadinya pada perkumpulan pertama tidak ada, dan selanjutnya Thomas hadir. Kali ini Thomas hadir. Perhatikan situasi yang sama yang kita alami hari-hari ini. Dengan situasi yang sama, pintu-pintu masih terkunci, berarti mereka masih berada dalam ruangan, dan di sanalah Yesus hadir. Diperhatikan di sini dikatakan apa? Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Ketika kita ada dalam ruangan, kita berada dalam rumah-rumah, kita beribadah kepada Tuhan, Yesus hadir, dan Yesus mau berkata dalam hidupmu, damai sejahtera bagi kamu. Ada damai sejahtera yang Tuhan beri ketika kita ada dalam ruangan yang situasi yang Tuhan kehendaki hari-hari ini. Ada damai sejahtera yang Tuhan kerjakan bagi setiap rumah-rumah tangga anak-anak Tuhan. Nah, selanjutnya kemudian Yesus, perhatikan, Yesus berkata kepada Thomas, perhatikan. Kejadiannya Thomas berkata bahwa dia tidak percaya itu pada minggu lalu. Tetapi hari ini, seperti hari-hari minggu ini, seperti hari ini, perhatikan, Yesus dikatakan kemudian ia berkata kepada Thomas. Saudara, apakah Yesus mendengar perkataan Thomas di minggu lalu? Padahal sudah minggu lalu. Tapi apakah Yesus tahu? Yesus tahu. Yesus tahu apa yang kau kerjakan di minggu lalu. Apa yang kau ucapkan di minggu lalu, Tuhan Yesus tahu. Perhatikan, dia berkata khusus kepada Thomas. Ayat ini berkata, kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Situasi yang sama seperti yang kau beribadah hari ini, Yesus hadir di tengah-tengahmu dan berkata, damai sejahtera bagimu. Kalau engkau yang tadinya masih tidak percaya, meragukan kuasa Tuhan, hari ini Yesus berkata kepadamu, dia berkata seperti kepada Thomas, dia katakan, kalau taruhlah jarimu di sini, lihat tanganku yang berlubang paku, dan dikatakan ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi melainkan percayalah. Saudara yang kekasih, Tuhan ingin engkau percaya kepada Tuhan, kuasanya tetap sama. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-13:8 berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Engkau percaya kepada Tuhan, jangan pernah ragu dengan Yesus yang penuh dengan kuasa. Saudara, seperti Thomas yang tadinya dia tidak percaya, tetapi mari kita semua yang hadir, yang beribadah di saat ini, percayalah kepada Tuhan. Yesus mau berkata kepadamu, Yesus berkata dalam hidupmu bahwa jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah kepada Yesus yang sudah rela mati bagimu. Dia berkorban untuk menebus dosamu. Hidupnya saja dia berikan, apatah lagi hanya untuk kebutuhan-kebutuhanmu, apalagi hanya hal-hal yang lain yang engkau butuhkan hari-hari ini. Jangan tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Amin, saudara. Engkau percaya kepada Tuhan? Yesus berbicara langsung secara pribadi dalam hidupmu. Jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah kepada Tuhan. Dan apa yang selanjutnya yang Thomas lakukan? Ketika Thomas mendengar Yesus berbicara dan melihat kehadiran Yesus, dia berkata, Thomas menjawab dia dalam ayat 28, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku, engkau datang kepada Tuhan dan katakan, ya Tuhanku, ya Allahku, aku percaya kepadamu. Itu sebabnya dalam ayat pokok kita dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau
telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hari-hari ini engkau mungkin tidak melihat Tuhan secara mata jasmani. Engkau tidak lihat Tuhan ada di tengah-tengahmu, tapi lihatlah dengan mata rohanimu, lihat dengan mata imanmu bahwa Yesus selalu ada dan tidak sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau. Percayalah kepada Tuhan, jangan pernah ragu dengan kuasa Tuhan. Hari-hari ini Tuhan ingin di masa-masa yang kita alami sekarang, dengan segala yang Tuhan izinkan. Karena kenapa Tuhan izinkan? Firman Allah sekali lagi, firman Allah satu persatu mulai digenapi, meterai demi meterai mulai terbuka, dan ini memang harus terjadi. Dan ini kalau kita masuk dalam pada meterai yang sudah dibuka oleh Tuhan, kita percaya Tuhan akan tetap pelihara anak-anak Tuhan yang tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, sebagai yang terakhir, Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang kelima. Kita buka Kisah Para Rasul ayat yang pertama, ayat yang kelima, pasal pertama ayat yang kelima. Ayat yang ketiga maksud saya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Masa yang sama, situasi yang sama yang engkau alami hari-hari ini, situasi yang sama persis, di mana setelah Yesus bangkit, ayat ini berkata, dan dengan banyak tanda Yesus membuktikan bahwa Ia hidup. Hari-hari ini Tuhan Yesus berulang-ulang kali membuktikan dalam hidup kita bahwa kita punya Allah yang hidup dan luar biasa. Amin. Kita punya Yesus yang hidup, yang berkuasa, yang hidup untuk selama-lamanya. Percayalah kepada Tuhan. Dengan banyak tanda Tuhan akan buktikan dalam hidupmu bahwa Ia Allah yang hidup. Amin. Saudara, engkau percaya? Ketika engkau percaya, imanmu yang akan menyembuhkan engkau. Ketika engkau percaya, imanmu yang akan menolong engkau. Imanmu itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Mujizat demi mujizat berulang-ulang kali Tuhan akan buktikan dalam hidupmu bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini berbicara tentang iman. Mari milikilah iman dalam hidupmu bahwa kita punya Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Haleluya, saudara. Saudara yang punya persoalan, engkau yang punya masalah, datang kepada Allah yang hidup. Dia sedang membuktikan. Hari-hari ini Dia sedang membuktikan dengan berbagai tanda-tanda dan mujizat demi mujizat terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan yang selalu datang berharap kepadanya, dengan tidak meremehkan setiap ibadah, dengan tidak meremehkan setiap doa, dengan tidak meremehkan setiap firman Tuhan yang dibentangkan. Maka engkau akan melihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Fokuskan perhatianmu hanya kepada Yesus di saat pagi siang hari ini. Kita berdoa, Bapa di sorga, Engkau melihat setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa. Di masa-masa yang seperti ini, sama dengan sesuai dengan apa yang Engkau katakan dalam kebenaran firman-Mu. Engkau mau kami percaya. Engkau tidak ingin kami tidak percaya kepadamu, tetapi Engkau ingin kami terus beriman. Walaupun kami tidak melihat, namun kami tahu Engkau ada. Kami tahu mujizat Allah pasti terjadi dalam hidup kami. Setiap anak-anakmu dalam persoalan, dalam masalah, dalam keadaan sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Engkau sembuhkan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka diberkati oleh Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada diberkati oleh Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meteraikan kebenaran firman-Mu bahwa Engkau selalu ada dan bersama dengan anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah menjadi doa kami kepadamu. Kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita percaya bahwa mujizat Allah masih tetap terjadi dalam hidup kita, anak-anak Tuhan yang selalu berharap dan bersandar kepada-Nya. Puji Tuhan. Itu saja kebenaran firman Tuhan.